Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakan hari kelahiran dan juga yang merayakan hari pernikahannya di dalam satu hari ini. Di dalam sukacita satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, yang mana tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 10. Beginilah firman-Nya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak di sepanjang tahun 2013 yang lalu hingga saat ini telah terjadi lebih kurang 2.600 sekian kasus kekerasan terhadap anak, yang mana terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan ada juga yang tertinggi adalah kekerasan seksual. Kalau melihat statistik ini sangat memprihatinkan, karena anak-anak yang seharusnya, yang semestinya dirawat dan ditumbuh kembangkan jadi pribadi yang unggul, malah menjadi korban kekerasan. Mungkin juga di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa kita sengaja, tanpa kita perhatikan, kita sudah turut serta di dalam tindakan kekerasan tersebut. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahkan Yesus mengecam sangat keras orang-orang yang memperlakukan anak kecil secara tidak benar, melakukan anak kecil secara jahat. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Itu dikatakan di ayat yang ke-6. Saudara, kalau dikatakan menyesatkan, berarti menjerat, membuat tersandung, menyebabkan orang meninggalkan jalan yang benar. Jika hal ini terjadi, Yesus dengan serius mengingatkan kita, barang siapa menyesatkan, sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-6. Karena itu Yesus serius memperhatikan iman anak kecil. Dia peduli kepada iman anak kecil sehingga dia serius menghukum setiap orang yang menyesatkan, orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak kecil tersebut. Artinya Yesus sangat menghargai anak-anak kecil dan menentang setiap orang yang merendahkan mereka. Karena itu jangan melakukan, jangan bertindak kasar, jangan sepele kepada mereka anak-anak kecil. Lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya bahwa anak-anak kecil itu dilindungi.
melindungi, ada yang menjaga. Walaupun tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tetapi jangan kita berbuat, jangan kita lakukan, jangan kita kerasi melalui kekerasan fisik, kekerasan emosional. Apabila si anak mungkin bertindak tidak sebagaimana mestinya, mungkin dia mengecewakan hatimu, mungkin di dalam studinya, mungkin di dalam belajarnya, mungkin di dalam kuliahnya, mungkin di dalam pertemanannya, sehingga Anda melakukan kekerasan emosional. Peringatan Yesus ini di dalam konteks iman, namun diterapkan secara luas di tengah-tengah kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Karena saat ini banyak orang tua yang paling banyak kurang peduli, kurang menghargai anak dengan membanding-bandingkan anak mereka dengan anak orang lain. Secara tidak langsung kita sering sekali kalau marah, lihat itu anaknya si Anu. Kenapa kita selalu membandingkan? Itu sudah dikaruniakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Syukurilah anakmu itu kalau dia tidak sama dengan orang lain. Kalaupun dia tidak pintar dengan anak orang lain, kalaupun dia kurang beruntung dengan anak orang lain, jangan bandingkan. Ini sama halnya dengan kekerasan fisik yang kita lakukan. Jika kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tetapi berfokuslah pada kesilapan, pada kesalahan anak. Dan tidak memberi anak, kalau kita tidak memberi anak kesempatan berbicara atau mengemukakan, menyatakan pendapatnya, atau mungkin kita tidak pernah memberikan peluang baginya di dalam kehidupan ini, perlakukanlah dia, anak itu, dengan sebaik-baiknya. Perlakuan semacam ini dapat berdampak buruk jika kita tidak pernah mau memberikan kesempatan bagi anak kita. Perlakuan semacam ini dapat berdampak negatif dalam kehidupan anak kita. Sama halnya jika itu berdampak negatif dari kekerasan secara fisik. Karena itu biarlah kasih Yesus di dalam hati kita, sehingga kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita untuk mempedulikan anak-anak kita, tidak menganggap rendah seorang pun dari tengah-tengah kita, dari keluarga kita, dari keluarga orang lain. Karena itu biarlah kasih Kristus yang ada dalam kita mengajarkan kita untuk mengasihi anak-anak seperti mana Yesus mengasihi mereka. Kiranya pula anak-anak itu boleh mengenal Tuhan Yesus sejak dini melalui kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita membawa anak-anak kita untuk menerima baptisan kudus, ada yang kita janjikan kepada Tuhan. Jika Anda masih mengingat itu, lakukanlah itu dengan cinta kasih sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.